Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang cangcingnya Babe, kita ketemu lagi di AF Project. Ya baik, kali ini lagi bareng guru kita ya, Bang Anang. Yang saat ini kita lagi di daerah Warung Buncit, Bang Anang ya. Betul. Warung Buncit, lebih tepatnya di Gedung Pusat Dompet Duafa ya. Nah kali ini kita lagi kolaborasi lagi nih sama Kampung Silat Jampang, pimpinan dari Ustadz Herman. Bareng Bang Anang kita mau bikin konten lagi tentang pisau raut. Nah, pisau raut nanti juga diliput juga oleh Kampung Silat Jampang, di mana nanti Pak Ustadz Herman akan bertanya-tanya tentang pisau raut ini ya Bang Anang ya. Di mana pisau raut merupakan senjata tradisional dari tanah Betawi juga Bang Anang. Betul. Oke teman-teman, ikuti terus liputan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat silat dimanapun berada, kita bertemu lagi dengan Kampung Silat Jampang. Hari ini kita membuat tutorial edukasi silat. Ini yang berada di kantor pusat dari Dompet Duafa. Alhamdulillah hari ini dengan guru besar tema Rosali Nur atau biasa karena dipanggilnya adalah Bang Anang ya. Dia ada guru besar di silat Kelabang di Tanah Abang. Alhamdulillah hari ini ketemu kembali. Alhamdulillah ya, insyaallah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan semuanya udah sehat semua para pecinta silat dimanapun berada. Nah hari ini kita akan diskusi terkait dengan secara khusus pisau raut gitu ya. Beberapa jenis pisau-pisaunya lain. Kalau kita lihat di sini, ini ya Bang Anang ya. Ini bentuk pisau raut. Ini sebuah senjata yang sangat menarik yang sudah jarang diangkat di para pesilat-pesilat. Mungkin karena masih menjadi rahasia, dan beliau akan memaparkan tentang ini bagaimana sebenarnya ada senjata selain golok yang biasa dipakai oleh para pesilat-pesilat khususnya Betawi ya Bang Anang ya. Betul. Nah, ini disebut dengan pisau raut. Nah, kelihatannya kok pisau raut ya, bukan raut apa gitu ya. Tapi ternyata ini adalah senjata yang luar biasa. Nah, langsung saja kita ingin bedah dari beliau sebagai pakar dari pisau raut ini dan senjata yang lain. Silakan Bang Anang jelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, pecinta seni bela diri silat, saya akan menjelaskan bagaimana pisau raut ini yang biasa dipakai untuk bekerja, Ustadz. Awalnya buat bekerja ya? Memang buat bekerja gitu. Jadi pada zamannya itu ketika terbatasnya alat-alat pertukangan, nah pisau raut ini banyak memiliki peran. Ya kalau sekarang tuh yang masih memakai itu tukang ukir. Terus tukang furniture yang bahannya dari bambu. Jadi buat nyerut gini ya? Nyerut dan melobangkan. Bikin lobang dia. Itu pisau raut bekerja. Tugasnya. Selain itu pisau raut ini juga umumnya pada zaman itu selalu dibawa oleh penduduk umumnya, Ustaz. Siapa saja bisa, karena ini pisau kerja ya. Dari dulu memang bentuknya udah melengkung begini, Bang. Sudah melengkung seperti ini. Ya? Sudah melengkung seperti ini. Rata-rata biasanya orang pisau itu lurus-lurus aja gitu. Ya. Ini enggak melengkung. Pas banget ya. Ya, melengkung ini. Bentuknya begini nih, Pak. Karena memang untuk lebih fokus kena bidang, Ustaz ya. Jadi memang kelihatan enak karena didorong ini gitu ya. Iya, didorong ini. Cuma memang bahan bilahnya itu memang spesial, Ustaz, karena dia bukan cuma kayu dan bambu ya. Kalau sekarang tuh ada yang pakai buat ukir tulang. Berarti tingkat ketajamannya luar biasa kalau ketajaman dan kekuatan bilahnya. Benar. Nggak kalah dengan itu ya? Tidak kalah. Dan seperti golok gagang golok dari tanduk kerbau pakai dia, Ustaz.
luar biasa, tajam dan itu tadi daya tahan karena sampai kuatnya pun juga begitu ya. Iya, jadi kalau menurut saya ini jenis pisau yang wah, tapi nilai ekonomi sesuai sama kantong Ustaz. Itu. Ya sisi ekonomi berarti artinya harganya. Harganya. Tapi secara ini peminatan, apakah masih banyak orang yang masih membeli pisau raut itu untuk masyarakat sekarang? Kecuali praktisi seni ya, Ustaz ya, praktisi seni, dan terakhir saya ketemu sama kawan-kawan itu praktisi silat sudah mulai. Sudah mulai artinya membudidayakan pisau raut ini. Menarik. Nah, silakan Bang. Ini kelanjutannya nanti dari mereka asalnya adalah untuk bekerja dan kemudian gimana kok ya akhirnya disebut sebagai salah satu senjata yang menjadi andalan untuk pesilat-pesilat Betawi. Ya. Seperti pada umumnya Ustadz ya, hampir semua senjata yang ada yang sekarang sedang booming itu ada beberapa itu asalnya senjata atau alat kerja Ustadz. Jadi awalnya dari alat kerja menjadi senjata yang mematikan. Senjata. Iya. Contoh celurit. Celurit itu kalau di Jawa Timur umumnya dan khususnya di Madura itu untuk kerja kebun. Awalnya buat kebun. Tebu ya, karena tebu tinggi itu. Nah, itu booming ketika salah satu tokoh pendekar Madura Sakera memakai celurit itu untuk melumpuhkan musuhnya. Jadi hampir rata-rata ya, termasuk kujang itu awalnya kan katanya juga buat bekerja ya, atau bahkan yang disebut double stick ya. Betul. Ya, atau ruyung itu kan dulu katanya buat bertani ya. Iya. Jadi senjata. Jadi kayaknya awalnya keterpaksaan atau gimana awalnya keterpaksaan akhirnya menjadikan alat kerja itu jadi sebuah senjata karena keterpaksaan dia diserang atau bagaimana mungkin cara? Kalau di Tanah Abang ini dulu juga umum ya pakai pisau ini. Nah, kebetulan guru silat saya itu seorang militer di zaman revolusi. Beliau itu salah satu gerilyawan yang ikut hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, beliau bergerilya tuh pada malam hari. Ya, kalau siang hari nggak mungkin seorang militer itu membawa senjata seperti ini. Ya. Nggak mungkin lah. Belati, ini pasti ditangkap sama kolonial Belanda. Karena udah kelihatan sebagai. Udah kelihatan ini pisau buat berperang atau bertempur ya. Tapi ketika bawa ini umum. Kayak pekerja ya. Jadi. Iya, ini pisau pekerja. Jadi bentuk penyamaran juga sebenarnya. Penyamaran. Dan dia lazim diselipkan di mana saja lazim. Cuma di Betawi ini salah satu jatuhnya pusaka Ustaz. Sudah akhirnya sekarang ini berkembang menjadi pusaka ya. Pusaka Betawi. Pisau raut. Ini sudah masuk, artinya sudah dijadikan termasuk barang-barang yang bersejarah. Yang bersejarah ini. Karena memang fungsinya waktu di zaman penjajahan ini besar sekali Ustaz. Ini dia. Artinya ketika seorang pejuang memakai ini dan dia handal memakainya itu ya untuk bertarung dengan tentara kolonial itu konon banyak korban Ustaz. Dengan model senjata seperti ini. Jadi bukan hanya golok yang sekarang ini kan banyak kan diangkat adalah kalau di silat Betawi rata-rata golok ya. Nah, berarti selain golok memang ada pisau raut ini yang ada. Tapi kelihatannya perkembangannya artinya dalam beberapa media-media entah YouTube dan yang lain itu jarang diangkat tentang pisau raut ini ya. Iya. Jadi gini Ustaz. Ini sebenarnya kurang perhatian ya. Karena memang tidak pernah satupun tokoh silat atau aliran silat itu mengangkat betapa hebatnya senjata ini Ustaz. Atau karena terlalu rahasia sehingga tidak diangkat. Ya, saya temukan salah satunya ini masih disembunyikan gitu Ustaz. Disembunyikan. Masih disembunyikan sengaja ya. Menjadi rahasia gitu ya. Senjata yang menjadi senjata rahasia gitu. Oke. Baik. Nah, ini menarik. Nah, kemudian gimana cara ininya itu secara kita nanti membahas juga ya gimana praktek dalam penggunaannya gitu. Kalau dari teknik dasar-dasarnya aja gitu, Kang Anang kira-kira apakah sama dengan cara memegang pisau secara umum? Ada yang begini, ada yang model hammer, ada yang model begini, ada yang model begini gitu? Ya, ini karena pisau kerja ya. Kalau dia buat bekerja pasti dia pakai begini Ustaz. Oh, gini ya megangnya.
Oke. Ini ya, buat misalkan seperti ini ya. Ini dapat nih Ustaz nih. Nah, ini dapat. Nah, ini dapat. Ini dapat. Dasarnya adalah seperti itu. Seperti itu. Ini kalau karena ini benda kerja, tidak pernah pindah ke tangan kiri. Oh, selalu kanan. Kanan. Jadi beda sama golok kan kadang-kadang pegang kanan kiri. Iya. Kalau ini hanya kanan saja. Sama seperti pisau ini kan harus kanan kiri nih, harus sandal. Kalau dia enggak. Dia hanya kanan saja. Dia hanya kanan saja. Tapi karena buat mempertahankan diri, artinya gini, senjata ini tercipta kalau buat bertarung itu bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri. Oh, jadi sifatnya defend ya. Jadi bukan menyerang kemudian menghabisi seperti itu. Tidak, dia defend. Dia lebih cenderung ke defend. Dia megangnya jadi seperti megangnya ini. Begini. Model seperti ini. Itu ya. Dan dia tidak pernah menyerang. Dia hanya defend aja. Defend. Oke. Nah, saya kira tadi karena buat melawan penjajah, banyak gerilya itu banyak digunakan untuk penyergapan. Ya, kalau penyergapan pasti pakai ya. Pasti pakai. Cuma bentuknya tajamnya di dalam. Tajamnya di balik. Di sini ya. Iya. Misalnya jadi begini. Jadi begini. Kalau ini defend untuk model, dari serangan. Ini model defend begini. Ya, model attack-nya kebalik tadi ya. Model attack-nya begini ya, penyerangannya begini ya. Ya, gini. Kalau defend-nya dibalik. Malah dibalik gitu, ya. Gitu. Kebalik ya. Ini defend-nya. Oh, defend-nya di sini ya. Ya, attack-nya gini. Attack-nya begini. Oh. Iya. Karena memang berlatih ini Ustaz. Pertama dia harus bisa ini. Rasa nyaman, enak memutar dan ya. Jadi ketika kita melihat sasaran ini udah otomatis. Oh. Ini udah otomatis gitu. Seperti kita pakai stang stang motor itu. Nggak harus berpikir harus belok, nggak berpikir harus merubah. Jadi begitu. Ini mau ngapain udah. Kalau kita anggap diri kita itu satu bangunan atau rumah, ini pintu gerbang, Ustaz. Pintu gerbang, oke. Pintu gerbang. Ini. Jadi ini pintu gerbang, ini pintu rumah kita. Ini rumah sini. Ya. Ini rumah kita. Oh, ini rumah kita ya. Jadi ini bang. Jadi pertahanannya 1, 2, 3. Nah 3 itu artinya menghindar, Ustaz. Jadi kalau data maaf 1, 2 badan. Sudah. Oh, ya gitu ya. Jadi ada 3 pertahanan. Jadi ininya dia digunakan misalnya ada serangan ini masuk. Iya. Ini duluan masuk. Oh, ini duluan masuk ya. Oke, jadi bukan ininya dulu ya? Bukan. Jadi filosofinya gini. Ketika kita lihat seorang ahli pedang, pedang lawan pedang, pedangnya yang beradu. Iya, betul. Bukan tangannya. Bukan tangannya, ya. Putus lah. Putus lah. Begitu juga pisau, Ustaz. Iya, oke. Oh. Begitu juga pisau, begitu serangan, yang maju senjatanya. Maju senjatanya, apalagi kecil susah ditangkapnya kan. Iya, kita tidak mengharapkan bisa menangkap pisau. Betul. Ngeri itu. Makanya kalau di pemain senjata tajam tuh kita bukan aksesoris. Ini sebenarnya bukan aksesoris. Jadi ini bukan gaya-gayaan loh ya para sahabat silat ya. Beliau pakai ini tuh bukan gaya-gayaan, tapi memang bagian dari perlengkapan biasa bermain. Karena memang pisau raut itu makannya di nadi, Ustaz. Jadi permainannya ini di nadi. Bukan pakai tusuk begitu ya. Salah satunya. Tapi untuk karena dia defend nadinya. Nadi berarti ini tajam juga karena nadi itu kan di dalam ya, bukan vena ya. Kalau vena kan di luar nih. Nadi berarti agak masuk ke dalam. Iya. Ya, baru pegang. Oh, jadi ini tempel baru pegang. Baru pegang. Bergerak. Bergerak tuh ditambahin lukanya. Jadi kita itu sebenarnya menyakiti, tidak membunuh, Ustaz. Bayanginnya udah nyeri dulu ya. Iya, memang diserut. Jadi yang kita serut tulangnya. Bukan hanya daging nih, bayangnya yang diserut adalah tulangnya. Kebayang nggak kira-kira sahabat silat perihnya kayak apa gitu ya, pedihnya gitu. Pedihnya. Tapi si korban itu tidak meninggal. Tidak meninggal. Oke, jadi targetnya adalah melumpuhkan. Orang itu melumpuhkan, tapi lama-lama mati, menderita juga itu kan lo nadinya keputus. Makanya kan pemain pisau raut atau pisau biasanya pakai ini ya. Ini terus ini melindungi tadi ya. Ini buat luka yang kecil, ini buat luka yang besar. Yang besar. Jadi maksudnya kalau untuk kita kesabet gitu kesabet ya. Ini bisa kita ini kan kalau ikat kepala ini ini kan cuma setengah lembar, Ustaz. Ya. Aslinya 1 lembar itu tebal juga. Tebal memang ya. Tebal. Ini kan pakainya cuma separuh ya. Iya. Biasanya. Jadi memang sebagai senjata juga atau pengamanan juga. Pengamanan, gitu ya. Iya, pengamanan. Gitu.
Nah, ini menarik para sahabat silat. Nah, kita akan coba ya, langsung aja ya, Bang Ana, ya, kita praktek di luar nanti bagaimana cara memakai biar teman-teman semakin memahami, dan jangan lupa segera belajar secara mendalam kepada Bang Ana ya. Insya Allah di Tanah Abang insya Allah buka kelas untuk latihan pisau raut ini. Dan kalau golok banyak belajar, pisau raut ini jarang sekali. Bahkan mungkin baru beliau yang banyak mengajarkan gitu tadi ya. Baik, ayo kita kita lanjutkan dengan latihan di luar. Kita lanjutkan nih belajarnya. Tadi teorinya, sejarahnya, filosofinya pisau raut. Nah sekarang kita lihat di mana prakteknya, cara makainya itu tadi bareng Guru Anang. Nanti kita lihat bersama dengan murid-murid beliau di sini. Silakan dipraktekkan kira-kira bagaimana cara makainya. Pertama kita kasih gerakan dasar ya. Jadi karena ini defend ya. Defend itu pisaunya tuh kalau saya bilang tadi ini gerbang pintu ya, gerbang di sini di sini ya. Di sini. Pengamanan kedua di sini. Jadi gerakan pertama ada serangan dari depan satu. Kita nggak mundur. Cuma geser doang satu. Geser. Ya, depan. Sini dua. Kanan. Tiga. Ke kiri. Jadi main langkah ya. Langkah 4. 5. Jadi karena dia defend tidak ada jurus menyerang. Barengin dulu berarti teorinya tadi Bang. Contoh misalkan barengnya dulu Bang. Yang tadi pertama tadi gimana? Dikit. Kan satu. Nih. Kan dari sini ya. Tuh. Iya. Kaki kiri mundur satu. Mundur ya, langkah mundur satu. Iya. Ya. Balik. 2. Ya. Ya. 3. Full. 3. Ya. Balik lagi. 4. 4. Ya. Saya mundur ya, sorry, kaki Ya, mundur. 4. 5. 5. Ya. Oke. Ada 5 gerakan. Ya. Jadi satu, ini ya. Ya. Terus Ke kiri. 2. Ya. Ke atas. Bawah. 5 gitu ya. Ya. 5 gerakan tadi ya. Coba nanti praktekin teman-teman. Baik, lanjut. Jadi kita lihat seperti golok ya Pak ya. Kalau golok itu dia kalau ngebacok sebenarnya bukan ini yang duluan. Ini yang dikasih sama dia. Jadi pas kalau bacok atas itu ini yang dikasih. Oh iya, udah nongol duluan. Ini yang dikasih nih. Ini dikasih nih. Jadi gini ya. Nah ya, kalau dikancel ini udah copot ya Pak. Ini udah copot ini. Jadi kita kayaknya copot setangan-tangannya kayaknya. Jadi kalau sabetan juga itu yang dikasih tangannya bukan senjatanya sebenarnya. Kalau mainnya yang diberi senjata atau tangannya. Berarti ini mainnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam atau nunggu kayak tadi. Jadi pas dia sabet misalnya kemarin, ini yang dikasih ini. Yang dikasih ini. Yang dihabisin. Iya, baru pegang. Ini masih mau bergerak dia. Oh jadi ini masuk pegang ya? Hat, tuh di sini, sat, ini copot. Oh, itu udah disedot pakai. Gitu. Ini kalau sebentar. Jadi kalau posisi ini tadi ya, misalnya Bang yang niat satu masuk, maka berarti ini dulu ya. Ini ya, sini ya. Udah, baru ini dipegang. Tinggal serut. Kalau dia masih mau bergerak, serut. Nah, kalau langkah 4 itu langkah terakhir namanya. Ya, coba. Jadi jadi kita kan tadi 1 2 3 4 5 ya. Ya. Yang 4 itu yang terakhir malah. Artinya gini, kalau jurus itu sampai keluar berarti ya korbannya sudah fatal lewat ya. Ya. Nah, coba. Jadi kalau dia bacok, kita di sini ini 4. Oh, 4 itu penggunaannya di situ. Ini 4. Oh. Cek. Disebut. Ya. Saya kira ada bisa diserang ke atas gitu ya. Ternyata adalah dari tetap ke samping. Jadi 1 2 3 4 5 di mix. Kita ya, jadi antara langkah 1 sampai 5 tadi. Ya, kita mix. Jadi kalau datang bacokan Ustaz, ke sini. Oh.
Jadi masuk, pegang, tinggal ambilnya di mana gitu ya. Keren, Jadi keren. sederhana jurusnya. Jadi langkah utamanya tadi ada 5 tadi para pemirsa, sahabat silat Kampung Silat Jampang ya. Jadi tinggal nanti bagaimana melangkah dari setelah 5 langkah tadi dikuasai itu dikombinasi langkah-langkahnya dalam bentuk serangan seperti apa. Coba minta tolong diulang beberapa gerakan tadi misalnya. Ya, Nanti pisau. Ya, pisau. Pisau itu biasanya kalau pisau itu dia lebih gesit dia. Untuk kita biar nusuk kita makan ini nggak mau biasanya Ustaz. Dia narik kan biasanya. Iya, dia narik itu. Tusuk dia nggak mau nih Ustaz. Nah, langsung dibablasin. Ini sudah diamanin di situ ya. Iya. Kalau misalnya nusuknya berulang kali ini. Iya. Nah, ya, gitu. nusuknya. Nah, Sini. langsung masukin. Jadi larinya jangan lari ke kanan. Karena di situ masuk daerah serang ya. Ini senjata dia. Iya. Jadi kalau dia tusuk berkali-kali di sini. Ambilnya di sisi luar sini. Luar. Ya. Jadi kanannya nggak main. Dan harus nempel kemudian diamankan yang ini nih. Berarti ini kan harus diamanin ini. Ini harus aman ya. Pertama langkahnya adalah pakai langkah keluar, jangan langkah ke dalam. Iya. Langkah keluar sini. Jadi keluar kemari nih. Ini keluar yang Ini diaman. diseset di sini. Nah, seset ini diaman. Misalnya ini berontak misalnya. Habis. Walaupun dia berontak, dia habis sudah. Malah cepat selesainya ya. Jadi nggak usah ke rumah sakit, langsung ke pemakaman. Kasih ininya juga. Kayaknya serem amat. Udah pakai sendiri gitu. Nah itu para cinta silat untuk teori ya, untuk sesi 1 ini bagaimana cara menggunakan pisau raut. Nanti di sesi 2 kita akan lebih dalamkan lagi bagaimana menggunakan pisau raut itu. Terima kasih, salam dari Kampung Silat Jampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.